Saya. Kita ulas kembali tentang materi kita ini, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Minggu lalu sudah, berarti AC ini tidak bisa angkat listrik, makanya dia mati terus. Berarti ini tidak usah. Ini tidak usah kok, AC yang tidak usah. Hah? AC yang tidak usah. Kalau begitu lah satu buka jendela dong. AC mati, jendela yang buka. Jendela buka, pintu buka. Belum hidup. Kayaknya ini tidak angkat. LCD sama AC hidup. Tidak bisa angkat. Kasih tau Pak Yoli kok ini dorong si PLN peminta gas naik daya dulu. Buka host dulu baru ini jalan. Hah? Pak Yoli sudah masuk. Lagi sekali lagi terkencang. Sekarang. Iya, sambil kita kipas-kipas sedikit ya, karena memang arusnya tidak bisa nampung, dia lompat karena penggunaan perangkat yang hampir tidak memenuhi syarat. Materinya saya sudah tampilkan. Nah, kita mengulas kembali tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam proses penegakan hukum ini tidak semata-mata diselesaikan di kepolisian. Rinjai. Menyelesaikan masalah tidak seharusnya lewat jalur hukum formal atau hukum formil, tetapi hukum non formal juga bisa ditempuh, seperti hukum adat, di tengah-tengah di dalam keluarga, di masyarakat juga bisa diselesaikan di sana. Keluarga, sekolah. Kalau keluarga tidak bisa, di sekolah tidak bisa, kalau masalah yang dihadapi adalah di kalangan sekolah, di sekolah son bisa, keluarga son bisa, masyarakat juga son bisa, tokoh masyarakat ambil turun tangan son bisa, baru ke negara beralih. Berarti negara kalau bisa ambil alih itu bicara menyangkut dengan pidana atau perdata. Perdata ya masalah, kalau pidana jadi masalah. Kalau dia adalah kasus pidana maka itu menjadi hal, dan itu tidak perlu terjadi.
Karena di setiap tingkatan penyelesaiannya harus kita selesaikan dengan baik. Itu butuh bagaimana cara kita bisa menyelesaikan, butuh harus membangun kerjasama. Kerjasama yang baik, kerjasama yang tidak dengan bersungut-sungut, tetapi dengan ketulusan hati. Ketulusan hati itu merupakan suatu upaya untuk menekan tingkat ketidakadilan itu dapat diselesaikan secara baik di tingkat baik itu di sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi dengan tujuan apa? Untuk menegakkan atau merealisasikan penegakan supremasi hukum yang demokratis. Di keluarga harus bisa diselesaikan. Belajar menyelesaikan masalah-masalah sedang-sedang atau kecil-kecil. Pernah berantem dengan anggota keluarga, kakak atau adik, pasti pernah ada ya. Apakah dibiarkan begitu saja atau ada titik penyelesaian? Titik penyelesaian ada toh? Bisa dilakukan itu. Bisa dilakukan itu dengan baik. Itu kita sudah mencoba belajar menyelesaikan masalah. Itu di kalangan di tingkat keluarga. Umpamanya terjadi di sekolah, dengan teman sekolah kah, dengan guru kah, dengan siapa saja sebagai warga sekolah bisa menyelesaikan masalah. Tidak harus lompat langgar berapa tingkatan harus sampai di kepolisian. Tidak ya. Pak pernah menyelesaikan satu masalah itu waktu ini Noldi masih di jenjang SMP kayaknya. Ada HP hilang di sekolah, hilang di sini. Lalu tuding menuding ke sana kemari masih Novita dengan Max orang itu. Ketemu dapat ke tidak? Sound ya. Nah, sekarang mereka sudah jadi perawat yang itu peserta yang jadi masalah. Mereka sudah perawat angkatan si Yohanita Agustinus. Itu si cewek Sumbar. Kata mereka. Sekarang mereka sudah jadi bidan. Harus jadi bidan sekarang. Ada yang jadi perawat. Nah, itu pernah HP-nya hilang. HP-nya hilang. Mereka mau lapor polisi, saya bilang kita selidiki dulu pelan-pelan. Kita selesaikan tingkat sini. Lu lapor polisi, Pak mau mengajar, polisi panggil. Harus pergi sana. Mengajar tidak jadi. Pergi dan pergi tidak langsung diperiksa kan. Pergi masih tunggu kapan dipanggil dulu baru ini. Bisa pergi 1 hari. Pertanyaannya 1 kali pertanyaan, tapi duduk tunggunya bisa 1 hari. Maka sabar, kita selesaikan dulu. Lalu diselesaikan. Dalam perjalanan diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat sekolah. Pak mulai pakai Pak punya trik. Sekarang malah ada CCTV. Pak sudah mulai ngerti khusus soal itu ada CCTV di satu ruangan. Siapa yang ambil HP itu? HP itu sebetulnya hilang di ruang lantai 1. Siapa yang ambil HP? Nah, dulu ada belajar, ada kelas di lantai 1. Siapa yang ambil HP CCTV sudah tangkap. Jadi lu sudah mengaku, ya kita ke polisi. Kita tinggal bawa ini CCTV, memori CCTV bawa pisan, belum buka. Kita tidak tuduh, tapi nanti di sana polisi yang panggil. Sampai 1 minggu. 1 minggu baru orang tua datang. Temannya itu datang. HP-nya, dia bilang, dia iseng tapi terlanjur sudah rame jadi malu. Terlanjur sudah rame, ternyata dia iseng. Dia hanya mau bercanda dengan kawan, kebetulan yang hilang itu punya cewek. Nah, si cowok ini mau bercanda saja. Sudah terlanjur, sudah ramai batu-tuding ke sana kemari, dia sudah takut. Lalu HP-nya hilang, betulan. Dia datang. Dia bilang begini, Pak, itu rekaman CCTV-nya dihapus. Saya bilang, beres.
itu pasti beres, lu aman. Jadi nah, terus Pak mau omong ke mana kalau bilang begitu? Pak tidak omong, Pak tidak omong. Ini Rincis sudah mulai lepas seru udah lato. Pak tidak akan omong bilang lu yang ambil. Sudah pasti Pak menyampaikan bahwa ah, si apa HP-nya tidak sudah ditemukan. Kita tidak tahu begitu besok datang HP ada di ruang sini. Jadi orang yang datang, banyak orang yang keluar masuk di sini pas HP-nya ada di sini, tidak tahu siapa yang bawa. Intinya bahwa Pak tidak ambil, bukan Pak yang ambil, bukan guru-guru yang ambil, ada peserta yang bawa. Nah, dan direkam oleh CCTV. Mengakui dia semua bapak yang punya HP kehilangan HP itu, dia bilang ya kalau memang sudah kembali ya syukurlah. Yang penting dia tidak ganti nomor, dia tidak retelin itu HP. Periksa begini aman. Nah, selama hilang itu nomornya langsung dia kasih mati, kasih mati HP. Jadi itu merupakan suatu bagian penyelesaian kasus. Tidak semua kasus harus berdamai atau diselesaikan di mata hukum. Kalau kita sudah melangkah di jalur bangsa dan negara, hukum melalui jalur apa namanya hukum formil, itu ceritanya beda. Akan melalui tahapan-tahapan. Padahal ruginya cuma sedikit. Padahal tuduhannya bisa juga omong baik-baik orang baku. Maka kalau penyelesaian hukum itu, kalau hukum yang ke mana? Kalau bukan pembunuhan, diselesaikan secara baik-baik. Kadang kita belajar. Sebetulnya cara membatasi untuk main hakim sendiri itu juga Tuhan sudah kasih ajar. Tuhan sudah kasih ajar bahwa jangan kita main hakim sendiri. Ataukah jangan di dalam ajaran kekristenan itu mengajari kita bahwa kita jangan apa ya, demi harta, demi apa namanya benda, lalu kita harus menghabisi nyawa orang lain. Sekarang ini kan orang demi harga diri, demi untuk menghargai diri sendiri, diri orang lain, demi jabatan, demi popularitasnya, orang lain bisa kita singkirkan, bisa kita bunuh. Nah, itu termasuk bagian dari penyembahan berhala. Semua yang kita dapat di dunia akan hilang, tidak akan kekal. Tetapi bagaimana caranya? Yang dari yang Pak cerita tadi menunjukkan bahwa manusia, jiwa manusia, nyawa manusia itu lebih penting dibanding dengan apapun. Harga diri manusia lebih penting dibanding dengan apapun. Saya pernah belajar tentang apa ya? Saya putar video. Ada seorang bapak beli mobil, mobilnya mewah. Dia punya ada anak kecil. Dia beli mobil mewah, datang baru parkir, saking anak ini kan dia merasa bahwa, wih bapak beli mobil baru. Saking mereka bersenang-senang, suami dan istri ada di ruang tamu, anaknya bermain dengan sebebas-bebasnya. Mereka syukuran, happy-happy dengan mobil mewah. Sedang parkir di garasi, anaknya bermain tanpa terkontrol. Dia pergi ambil batu, dia mulai garis bodi mobil. Garis naik turun, mobilnya lecet. Mobilnya pokoknya banyak garis-garisan rusak. Tidak seperti mobil baru lagi. Apa yang terjadi? Bapaknya ambil mistar, pukul jari anak ini, pukul sampai bengkak begini. Bengkak. Ternyata urat dan sel-sel ini ada yang sudah mati. Bawa lari ke dokter, bengkak semakin naik. Bawa lari ke dokter, dokter bilang begini, aduh Pak, minta maaf. Ini pukulan Pak ini potensinya ada terjadi pembekuan darah di jari anak ini. Maka satu-satunya pilihannya adalah jarinya harus amputasi. Nah, dari cerita ini, YouTube ini kita belajar. Setelah amputasi menyesal.
Dokter sampaikan dari habis itu bapaknya cerita kasus kejadiannya ke mana baru cerita sampai anak ini bisa begini. Anak ini ingin mau mendidik anak, tapi salah didik, salah tegur. Mobil punya spare part itu kalau rusak, Pak bisa beli di toko. Nah ini tangan Pak bisa beli di toko, itu pesan dokter. Tangan ini Pak bisa beli di toko, kan Pak tidak bisa beli. Mungkin hari ini tidak, tapi besok lusa Pak bisa beli spare part yang rusak. Bodi mobil yang rusak, atau Pak pergi bisa poles ulang bodinya, jadi kembali. Nah sekarang akibat daripada Pak selamatkan ini benda, mobil ini. Demi mobil ini Pak bikin rusak Pak pun anak pun masa depan. Tangannya harus diamputasi. Kalau lain soal, kalau tangan ini jual di toko Pak bisa beli hari ini. Saya kira dokter bilang, Pak bisa beli berapa saja kalau ada jual di toko. Tapi bukan masalah soal berapanya, tapi satu kuku asli manusia pun tidak dijual di toko. Apalagi tangannya harus diamputasi. Maka itu berbuat. Pesan yang kita dapat berbuat, jangan kita asal berbuat. Berpikir dahulu, baru kita berbuat. Menyelesaikan hukum tidak harus dengan kekerasan. Tidak harus satu kali langsung kita menempuh jalur hukum formil, tapi mungkin kita bisa jalur kekeluargaan. Mencegah orang itu tidak harus melalui jalur itu. Nah, kita belajar dari itu, kita harus bisa menghargai. Mungkin pencuri, jangan main hakim sendiri. Sudah memang kalau dia pencuri tapi dituduh-tuduh, dia dapat tuduhan, tapi kalau dia bisa kita pulihkan, mari coba kita pulihkan. Kita ajak, kita cerita, kenapa lu ambil itu barang? Tapi di tempat-tempat tertentu yang begitu dapat orang pencuri sendal saja dikeroyok, bahkan ada yang dibakar. Nah, itulah sebabnya maka hukum ini harus ditegakkan orang lain. Harus habisi nyawa orang lain? Kan tidak. Kita tidak perlu habisi nyawa orang lain. Tapi kita perlu menjaga ciptaan Tuhan itu harus dijaga. Nyawa manusia ini perlu kita jaga, Tori. Mana mungkin saya demi bangunan ini atau demi mobil motor, kadang di jalan itu tidak bisa terkendali. Orang basenggol kita punya ban sedikit, di sini orang kaya ini saya bunuh dia, bapak, saya puas. Padahal ketika pacar itu tadi, itu benda itu kan bisa beli. Coba andai kata omongan itu terbukti, kita membunuh orang. Tidak, kamu tidak berfungsi. Ini pikir Anda tidak berfungsi. Keluarga datang bilang begini, membayar atau ganti lupu motor, Pak. Kalau orang tawarin kita seperti itu, apa ada yang bisa jawab? Ya. Apa ada yang bisa jawab sih? Tidak. Maka kita belajar itu, nyawa manusia itu lebih penting. Ciptaan Tuhan itu lebih penting, jauh lebih penting, berharga daripada barang apapun. Mobil gua mau apa namanya, benda-benda di dunia harga miliaran triliun pun bisa dicari. Tapi manusia, lu mau ganti. Hari ini ada yang eksekusi rinci, dia pun orang tua datang bilang, kasih ya, besok datang, tolong saya bayar apa yang hilang, laptop yang rusak kok, kursi yang rusak saya ganti. Tapi saya punya anak rinci, hari ini lu kasih duduk di sini, dia tersenyum. Lu mau apa? Lu mau jawabkan? Pak, saya pribadi ini kelas 4. Kasus yang sekarang dihadapi oleh ini teman-teman, dong kasih kita bagi kelas terus nih. Oke. Seperti kasus Brigadir J. Kasus Brigadir J. Sekarang yang pelaku utama menyesali, semua sudah menyesali perbuatan. Waktu berbuat itu kan iblis telah menguasai mereka. Iblis menguasai mereka. Pelaku utama dia bilang demi harga diri keluarga.
tanpa tanya langsung ambil senjata dan sebagainya. Yang ikut-ikutan mengikuti perintah juga ikut saja. Sekarang menyesali. Ini ketumpung kawan yang biasa makan minum satu piring, kita eksekusi dia. Sekarang hukum sudah datang, hukum ajal kematian sudah datang. Kita semua dihukum mati. Oh menyesali. Lu bisa ganti. Lu ganti, cari di toko pada datang ganti itu Yosua. Supaya lu jangan kena hukuman mati. Lu ganti sudah. Nah, kalau lu bisa ganti, pasti hukuman mati tidak akan jemput lu. Tapi kalau lu tidak ganti, apa yang lu bela? Lu bela siapa? Lu bela manusia, bela orang punya demi harga diri. Lu juga ikut-ikutan. Tadi malam kami dialog. Tadi malam Pak dialog dengan pernah dengar Rocky Gerung? Rocky Gerung pernah dengar? Tadi malam Pak dialog dengan mereka. Pak dialog sampai jam 1 lewat. 1 lewat saya log out sendiri. Suruh mengantuk begini. Dialog tentang kasus ini. Dialog tentang kasus ini. Nah, terjadi bedah kasus ini, kita belajar. Demi kemanusiaan itu lebih penting daripada demi harga diri, demi hanya untuk kita punya harga diri supaya untuk dihormati ini kita harus bisa hilangkan nyawa orang lain, harus bisa kita habisi orang lain. Nah sebetulnya itu salah ya Rinjaya, salah. Di Kota Kupang itu banyak sekali. Kemarin dulu hari Minggu, hari Sabtu ketemu terapung di Ketapang 1. Perempuan. Hari Minggu pagi ada satu lagi ketemu terapung di Batu Nona. Laki-laki. Kupang sudah hampir tidak nyaman. Maka supaya kasus itu, kejahatan itu jangan mendekat, maka kita harus belajar menjauh dari kejahatan. Ya. Supaya kejahatan itu jangan mendekat, maka kita belajar menjauh dari kejahatan. Belajar menjauh bisa. Jangan memikirkan kejahatan, pergaulannya harus dibatasi. Kalau pergaulan kita tidak dibatasi, kalau sudah belajar habis pulang-pulang sampai di rumah sudah, jangan. Apalagi orang ilmu, kenalan dan sebagainya, minta ketemuan dan sebagainya, hati-hati. Kita pernah belajar, siapa ada satu perempuan dari mana ini? yang mati di apa nih di Manulai dua, diperkosa, dibunuh, kejahatan sekarang ada yang hilang tanpa jejak, dijanji sengaja dipacarin habis. Sekarang ini modus kejahatan macam itu. Ketika orang sudah pacaran, sudah dekat, saking dekat dengan siapa Desi atau Karince, saking dekat dan saking dia sudah tahu ketemunya, kita sudah saking percaya, ya bahwa itu modus macam-macam. Bukan berarti Pak mau ngomong untuk bikin trauma kalian, karena Pak menangani di bidang hukum, Pak tahu banyak kasus yang modus macam-macam. Awalnya dia dekat-dekat dulu, kenalan dulu, pacaran. Habis pacaran sudah semakin dekat, dia sudah mulai mengalihkan Anda. Bisa Anda dijadikan menjadi trafficking, dikirim ke luar negeri. Bisa Anda dijadikan, bisa perempuan yang target itu bisa dijadikan menjadi target pekerja seks komersial. Macam-macam modus. Lu mau tidak ikut bagaimana? Lu ada di bawah pengawasan mereka. Lu punya handphone disita, itu realita. Tidak bisa mengadu ke siapa-siapa. Lu dikurung dikurung di satu tempat dan semua lu pun gerak-gerik orangnya. Itu kejahatan masa kini. Maka pergaulan yang tadi Pak bilang, hindarkan. Kalau Anda mau supaya kejahatan jangan datang mendekat, jauhkan diri dari kejahatan. Batasi, jangan sampai pergaulan bebas tanpa batas. Itu Pak. Agar apa? Agar kasusnya tidak terjadi, baik di kalangan keluarga, sekolah, masyarakat, sampai di kasus yang ditangani oleh secara hukum, secara formal.
Dengan maksud apa? Semakin hari kejahatan ini tidak terselesaikan, maka penegakan supremasi hukum tidak akan berjalan dengan baik atau tidak berjalan baik secara demokratis. Nah, untuk mempertegas peran untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum itu, maka mempertegas peran lembaga-lembaga penegakan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, kita harus sadar, fokus saja pada tujuan kita, belajar, bantu orang tua, beribadah, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Selalu waspada. Kalau sekarang ini media teknologi itu menjadi ada hal positif, ada hal negatif. Negatif yang tadi itu. Kejadian di kota banyak kita belajar. Seperti Astrid dan Lail yang dibunuh, sekarang dia punya tersangkanya diancam hukuman mati. Terus yang perkosa itu perempuan yang di Manulai 2 itu kan sudah putusan hukuman mati. Sebentar lagi orang sudah eksekusi mati. Naik sampai di MA kasasi, turun hukuman mati. Itu sudah lama para penembak jitu orang sudah pasti eksekusi. Perintah undang-undang perintah undang-undang sudah pasti eksekusi mati. Karena melanggar hukum, merampas hak asasi hidup setiap orang. Kejahatan luar biasa. Nah, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ada tiga bagian ini. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum, peran lembaga penegak hukum, itu kita sudah bahas kemarin-kemarin sudah. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum, ini konsepnya penting, itu penting. Dampaknya, dampak tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Konsekuensi, dampak itu merupakan suatu konsekuensi yang bagian pertama, kedua kita sudah bahas. Proses perlindungan dan penegakan hukum melindungi dan menegakkan. Contoh, Pak, kamu sayang tidak Pak punya anak-anak ini, Rince, Desi, Rahma, Merti, Noldi, dan yang lain-lain. Sayang tidak sayang? Mereka mengalami intimidasi, mereka mengalami perlakuan yang tidak adil. Kalau sayang, lindungilah mereka. Sayang di rakyat ini disayang mereka, tolong lindungilah mereka. Kalau lindungi mereka, tegakkan aturan. Tegakkanlah aturan secara baik. Nah, harus menegakkan aturan. Maka dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum, demi rasa cinta terhadap bangsa ini, maka harus melindungi rakyat Indonesia dari intimidasi, perlakuan tidak adil, diskriminasi, dan sebagainya dengan penegakan hukum yang benar. Penting apa? Sejauh mana? Urgensinya apa? Urgensinya adalah terjadi diskriminasi keadilan. Maka bagaimana supaya adil? Maka tegaknya supremasi hukum perlu diperhatikan. Tegakkan keadilan. Mewujudkan kedamaian dalam masyarakat itu penting supaya masyarakatnya aman, adil, sejahtera. Contoh kasus yang tadi saya bilang. Apakah modus-modus kejahatan seperti itu? Dengan modus-modus sengaja ajak pacaran dan sebagainya, lalu mereka harus diperlakukan seperti itu. Apakah itu kejahatan tidak bisa diberantas? Bisa. Tapi dia punya gerbongnya harus dibongkar. Siapa yang bongkar? Butuh lembaga-lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum gerbongnya itu harus diadili, dihakimi, dihukum dengan seberat-beratnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan bisa kita dapat. Ya. Nah, dampaknya adalah tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kalau perlindungan penegakan hukum di Indonesia sih tidak. Hukum tetap ada di Indonesia dan berakar. Tetapi kadang-kadang dia melemah. Melemah itu karena apa? Karena penegakan hukum tidak jujur, tidak tulus. KUHP,
kasus ini kalau selesai KUHP saja karena uang habis perkara. Bukankah KUHP kitab undang-undang hukum pidana bukan menyelesaikan kasus ini digunakan, mari sudah kita buka KUHP karena pasal berapa. Yang suka main mata dengan orang itu karena pasal berapa. Yang suka bamarah dengan orang karena pasal berapa. Yang suka batampar orang, ejek, fitnah, hina orang pasalnya berapa. Bukan itu. Tetapi kadang KUHP dibalik menjadi karena uang habis perkara. Ya, yang sekarang yang kita sedang lihat nonton di YouTube kasus pembunuhan itu, nah, itu KUHP dibalik, bukan kitab undang-undang hukum pidana, tapi berpotensi karena uang habis perkara. Nah, para pengacara menuding bahwa pelaku kejahatan pembunuhan sedang melakukan suap lembaga-lembaga peradilan hukum, Komnas HAM, Komnas Perempuan, kepolisian dan sebagainya. Nah, itu menurut versi pengacara Brigadir J. Kita tidak tahu, kita hanya rekap ulang saja bahwa seperti itu, bahwa ada potensi begitu. Tetapi kita melihat polisi sekarang di kasus ini, polisi sedang bekerja dengan baik. Ketika mereka bekerja tidak dengan tulus, pasti sanksi Tuhan akan kita dapati. Siapapun yang menangani kasus hukum itu akan dapat hukum itu. Nah, supaya penegakan hukum itu dilakukan dan perlindungan hukum dilakukan dengan baik, maka kondisi masyarakat menjadi, kalau tidak dilakukan dengan baik, maka kondisi masyarakat akan menjadi kacau. Tata nilai dan sosial masyarakat tidak lagi terarah kalau ditegakkan tidak dengan asas keadilan. Peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Pak tidak suruh kalian catat, jadi kalau ada poin yang penting kalian catat. Ada poin yang penting kalian catat, tulis saja. Nah, ini perannya. Peran kepolisian, negara, peran kejaksaan, peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, peran advokat dalam penegakan hukum. Nah, para advokat, terus peran hakim. Banyak sekali peran-peran ini. Ada 5 komponen yang bersentuhan langsung dengan hukum. Kepolisian apa? Kepolisian tetap menggunakan hak undang-undang. Hak undang-undang yang hak penugasan dari undang-undang. Ketika dia menemukan tindakan kejahatan, pihak kepolisian hadir di situ untuk menyelesaikan kasus itu. Terus peran kejaksaan. Nah, kejaksaan mendapatkan rekomendasi hasil penyelidikan dan penyelidikan dari kepolisian, lalu ditingkatkan ditingkatkan dari status penyidikan dan penyelidikan, dinaikkan status masuk ke dalam pemeriksaan dan persidangan pendakwa. Kalau menemukan barang bukti atau kejahatan tipe perilaku seperti ini masuk dalam dakwaan. Itu hubungan antara kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengarah kepada perampasan keuangan negara. Merugikan negara, keuangan negara itu KPK mengatur itu. Peran advokat berada di tengah-tengah. Di advokat itu dia bisa berada menyelesaikan kasus, baik itu di tingkat kepolisian, baik itu di tingkat kejaksaan, termasuk juga kasus perampasan atau kasus korupsi yang dikenal sebagai kasus KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peran hakim sebagai kehakiman. Hakim menjadi eksekutor dari putusan. Dari perkara tindakan pidana itu atau perdata,
hakim mengambil keputusan seadil-adilnya dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kerugian atas tindakan pelaku, apakah ini hukum ini arah tindak pidana atau perdata. Perdata itu yang masuk dalam perdata itu kasus apa namanya, pertanahan, hak waris, perkawinan, perceraian, itu perdata, itu kasus perdata. Menyangkut bagi ahli waris, itu perdata. Pidana itu bisa masuk pencurian, perampokan, pembalakan, apalagi trafficking, perdagangan orang, itu masuk pidana. Penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan itu masuk pidana. Jadi kalau esok lusa ada yang kuliah hukum harus belajar tentang itu. Itu lembaga-lembaga, ada 5 lembaga yang ini berperan ada di dalam. Peran hakim sebagai peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan hakim. Nah, itu peran hakimnya di situ. Dia tidak mau turun dari. Ya, itu kelima, itu peran hakim. Dia sebagai pelaksana kekuasaan hakim. Kalau sudah sampai tangan hakim itu putusan, boleh para pengacara atau advokat, boleh para saksi, para korban, para pelaku memberikan keterangan, nanti di hakim ini hakim yang putuskan, disimpulkan. Sudah masing-masing keterangan ini sudah saya putuskan, ambil jalan tengahnya begini. Putus 2 tahun penjara, 5 tahun penjara, sekian tahun, hukuman mati, hukuman seumur hidup. Hakim yang putuskan di situ. Oke. Ini ada di sini peran kepolisian negara Indonesia, ini salah satu contoh ya. Tugas dan wewenang kepolisian. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nanti sebentar Pak Share di setar daring sudah bisa akses ya. Oke, di Pak Share. Beberapa tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. 1. Melaksanakan, mengatur, penjagaan, pengawasan, dan patroli. Kalau di bidang lalu lintas, ya. Di bidang yang lain dia lakukan sesuai dengan bidangnya juga. Kalau yang bawa motor tidak pakai helm, yang bawa motor tidak ada SIM, ini tunggu ini Pak ini Leo datang. Pak ini datang ketemu, udah dia periksa. Sekarang di Kota Kupang sudah ada tilang elektronik. Tapi tidak berarti, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ada tilang elektronik, tapi tidak berarti kita ugal-ugalan, kita tidak menaati aturan lalu lintas di jalan karena kita belum ditilang. Polisi begitu polisi datang tahan kita tegur. Jangan, Pak, saya kan belum ditilang elektronik, kenapa tahan saya? Tidak begitu. Di elektronik dia bisa memantau di jalur-jalur tertentu. Tapi apakah di jalur lain aman? Lalu lintas, tidak aman. Jadi bisa juga polisi menemukan kita melakukan pelanggaran di jalur yang tidak terpantau CCTV, tilang. Maka bisa juga selain tilang elektronik, polisi juga bisa tilang kapan saja. Umpamanya orang tabrak di luar pantauan CCTV, apakah itu dibiarkan? Harus ditilang. Dua-duanya ditilang untuk diselesaikan secara ini. Karena terjadi pelanggaran lalu lintas. Ya, peran kejaksaan ada di sini. Para jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. Melakukan penuntutan. Jaksa petugas itu menuntut. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melaksanakan maksudnya apa? Eksekusi. Putusan pengadilan. Itu dia eksekusi. Jaksa mengeksekusi
putusan pengadilan. Salah satu contoh yang konkret adalah kalau putusan pengadilan bilang terjadi penyitaan, maka jaksa dorong turun melakukan penyitaan dan sebagainya. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat. Nah, ini ada di lebih banyak terjadi di kalangan para terpidana. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Nah, ini peran jaksa. Nanti bisa belajar lebih banyak lagi di sistemnya, Pak akan upload. Ini peran hakim. Seorang hakim harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela. Hakim itu harus berintegritas. Terus jujur, adil, profesional. Sekarang hakim agung kejaksaan agung yang bulan lalu kena tangkap, katanya bilang kena tangkap kasus suap apa? Nah, berpengalaman di bidang hukum. Nah, ini peran kehakiman. Hakim diberi kewenangan mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum. Ada yang tertinggal, Noldi? Ada yang tertinggal? Pas. Peran advokat dalam menegakkan hukum. Advokat atau pengacara memiliki hak yang dalam melaksanakan tugas sebagai berikut. 1. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Bebas menjalankan profesional sesuai aturan. Itu di meja di ruang sidang. Ini advokat punya perannya. Bebas menjalankan profesi sebagai advokat sesuai aturan. Tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Nah, ini perannya tidak, salah satu peran dan keistimewaannya adalah tidak dapat dituntut. Nah, kalau kita bukan advokat, kita bisa menuduh. Saya lihat, Rinca bilang, saya lihat Noldi, saya lihat ini kemarin orang punya ayam hilang, itu saya lihat Noldi ada lempar. Tapi di depan hakim, di depan persidangan, ini anggap saja Rinca ini advokat, pengacara. Rinca bilang begini, berdasarkan kasus ini, saya mendengarkan keterangan dari saksi, kelihatannya Noldi yang lempar ayam. Nah, beda ya. Waktu Rinca bukan menjadi pengacara, menuduh Noldi di masyarakat, Noldi bisa tuntut. Waktu Rinca jadi advokat, pernyataan dan tuduhan yang sama disampaikan di depan hakim, tidak bisa dituntut. Karena itu menjalankan profesi. Nah, karena itu membuka keterangan untuk memperjelas duduk persoalan hukum ini. Tidak bisa dituntut. Tapi kalau Rince berbicara di luar meja persidangan, dalam konteks di luar profesi, Rince bilang, Noldi itu omong kosong, kemarin dia yang lempar itu ayam ada terbang lewat situ. Noldi bilang begini, Rince lu nih tuduh-tuduh sembarang. Saya akan tuntut lu karena saya mau tuntut demi nama baik. Nah, itu bisa terjadi karena Rince menuduh Noldi bukan sedang menjalankan profesi advokat. Kalau sedang menjalankan profesi advokat, di poin 3 ini tepat. Tidak dapat dituntut. Baik itu perdata maupun pidana. Dalam menjalankan tugas profesi dengan baik. Nah,
Hak advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen dari instansi untuk pembelaan klaimnya. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Itu hak peran pengacara. Eksekusi ada yang separuh, ada yang kuliah. Kalau kuliah hukum itu banyak, bisa larinya di banyak tempat. Bisa menjadi advokat, bisa menjadi hakim, bisa menjadi jaksa. Apalagi kalau polisi bisa. Kalau dari polisi lu punya kemampuan di bidang hukum, lebih keren lagi, masuk dalam penyidikan. Penyidik bisa jadi penyidik. Eksekusi kalian kuliah hukum bisa jadi pengacara, bela-bela orang. Ya. Tapi jangan bilang ini bela kawan jadi free, gratis. Ini bela kawan sudah, jadi bela tak salah bela, nah sudah. Ini peran Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti kalian belajar ya, peran KPK. Terus, ya kita ulas sedikit. Tugas dan wewenang KPK sebagai berikut. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi KPK juga peran sama dengan jaksa, sama dengan hakim. KPK itu. Hakim itu satu, tapi KPK itu perannya sama mirip dengan jaksa. KPK melaksanakan tugas dan wewenang sesuai asas yang sudah ditentukan. Asas apa? Asas kepastian hukum. KPK menangani kasus orang korupsi harus sampai pada kasusnya putus, ada kepastian hukum. Asas keterbukaan, akuntabilitas, harus secara transparan, akuntabel. Asas demi kepentingan umum, terus asas proporsionalitas. Jadi kepastian hukum tidak diurus setengah-setengah, itu penting. Dengan terbuka, jujur dan adil, transparan. Apakah kasus ini demi kepentingan umum? Ada kasus yang bagi-bagi tanah, ini demi kepentingan umum, kasus korupsi, korupsi bagi tanah, bisa. Itu demi kepentingan umum kan? Uang rakyat atau tanah milik negara. Milik negara itu milik rakyat. Oke. Berarti belum? Sudah. Kalian masih catat 1-2 poin, pahamin dulu ya. Yang ingat dicatat, yang tidak ingat nanti Pak masukkan di setara daring. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika sama dengan apa? Rince? Dinamika itu sama dengan apa? Jadi kita tahu. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika itu sama dengan macam-macam variasi. Apa namanya? Apa ya? Fluktuatif, berciri-ciri yang macam-macam pelanggaran hukum. Ada yang pro, ada yang kontra. Berbagai kasus pelanggaran hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum yang saya tadi bilang variatif. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi itu merupakan gambaran daripada dinamika.
pelanggaran hukum. Sudah? Oke. Para pelaku menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa. Pelanggar kejahatan itu mereka menganggap uh, kejahatan kejahatan yang dilakukan itu merupakan sesuatu yang biasa. Ya, seperti sekarang, Pak Bapak Jenderal membunuh anggotanya, anak buahnya ini, dia merasa kayak biasa-biasa saja, kayak sesuatu yang biasa. Bayangkan, umpamanya Pak Jenderal punya anak yang dibunuh, bukan rasa biasa-biasa, itu rasanya karmana itu. Kita bisa bunuh anak orang atau bunuh orang lain. Orang lain sudah mati. Orang tua berduka, kehilangan. Tapi Pak Jenderal dalam sidang saya lihat biasa-biasa saja. Bukan jenderal sekarang ya, Supicat tuh. Supicat jadi mantan jenderal. Biasa-biasa saja merasa tidak bersalah. Tadi malam dialog Pak bilang begini, kalau saya sudah bunuh orang berarti saya sudah siap dapat resiko. Kalau orang saya tidak ditangkap berarti saya lolos. Saya ditangkap, saya siap. Besok saja eksekusi mati saja. Kan saya sudah impas toh. 50-50. Saya sudah tembak mati, datang tembak saya mati besok. Selesai. Ngapain saya hidup? Saya pun keluarga jadi bulan-bulanan. Saya pun keluarga mendapat sanksi sosial dari cibiran orang. Saya punya anak, istri harus dapat masalah begitu, tuduhan macam-macam. Ini pergi ajak istri masuk penjara rame-rame. Jadi jangan pelaku ini kadang menganggap kejahatan itu sebagai suatu yang biasa. Padahal kejahatan itu merupakan sesuatu yang sangat naif. Penyebab ketidakpatuhan kepada hukum. Penyebabnya adalah kenapa pelaku berperilaku seperti itu anggap biasa saja, karena pelaku menganggap biasa saja. Ada orang yang curi, profesinya pencuri terus. Curi di sini, tegur di sini, dia curi di sebelah lagi. Karena apa? Karena dia tidak pernah patuh dan sudah menjadi pekerjaan begitu, profesinya begitu. Dan bisa juga orang itu masuk penjara keluar dia lakukan kasus yang sama. Di Kupang ini banyak begitu tuh. Narapidana yang keluar kasus pencurian, kasus begal, kasus rampas motor, curi motor, keluar ulang lagi curi motor, masuk kedua kali. Karena apa? Hukumnya mungkin sanksi hukumnya kurang begitu tegas. Coba karena itu ada pencuri motor ada yang dihukum mati, pasti curi motor kurang. Pasti curi motor kurang. Tapi mereka menganggap kita curi dapat motor, jual motor dapat uang, pergi polisi tangkap, tidak tangkap kita dapat uang dapat motor. Polisi tangkap, masuk penjara, makan pardeo, tidur pardeo, tidak kerja berat. Nah, jangan sampai itu yang membuat orang menjadi lebih suka masuk penjara, lebih suka berbuat kejahatan. Coba pola hukum, penegakan hukum, sanksi hukumnya coba dirubah. Kasih hukum mati kayak ini sempat Tinus Tanaim yang perkosa perempuan dari Takari Camplong itu, sekarang ancaman hukuman mati. Coba begitu, pasti dia tobat memang. Karena satu pasti semua tobat memang. Oke, Pak, punya cukup dulu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan yang bagi mau bertanya. Rich.
Yang penting jangan bilang Pak, sudah lapar jadi kita makan siang di mana? Kok jangan. Yang penting jangan ngomong begitu. Sepanjang mau tanya apa, silakan tanya. Desi, pas. Merti ada? Pas. Rahma, pas. Ini Rincen, pas kok. Kamu tanya. Kalau memang pas, saya kira cukup dulu ya. Kalau memang pas cukup, secara daring juga sudah mulai bagus. Apapun materi berapa minggu ini ada numpuk, Pak mau kasih tugas tidak bisa. Jadi sebentar kayaknya banyak tugas, jadi tolong dikerjakan ya. Banyak tugas, jadi tolong dikerjakan sampai tuntas. Saya kira kalau memang materinya tidak ada yang merasa keberatan atau semua sudah mengerti, tolong belajar ya. Tolong belajar dengan materi yang saya kira cukup dulu pertemuan kita hari ini. Tidak ada yang perlu didiskusikan Kak terkait persiapan ujian kalian. Tidak ada. Nanti di apa ya? Akhir bulan November. Ini tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8 berarti sudah masuk minggu kedua ya. Minggu kedua. Minggu keempat kita UAS. Habis UAS kita libur Natal Tahun Baru. Libur Natal Tahun Baru masuk, belajar sedikit, tryout. Habis tryout langsung ujian, sudah selesai. Tinggal tunggu hasil. Jadi tolong belajar. Modal kalian buku bisa tercecer, tapi materi ada di sistem. Tolong siap waktu, data jangan hanya budgeting, kalau dengan ini apa namanya kekasih hati hanya dengan curhatan-curhatan saja, tapi peliharalah data, masuk di secara daring, lihat-lihat materi-materi. Soal-soal dari kelas 1 juga keluar. Jadi coba yang kapan Pak suka saya ajar ya. Minta wali kelas dorang, coba sekali-sekali gabung di kelas 11, kelas 10, periksa. Orang punya mata pelajaran juga diperiksa. Atau kalian di modul, kalau tidak mau gabung di kelas mereka, lihat di modul. Jangan gabung di ruang pembelajaran. Gabung di dorang kelas supaya bisa lihat materi-materi yang guru dong posting, upload itu bisa dilihat. Mana? Buku yang bisa. Bisa sepanjang lu suka modul yang mana tinggal bisa ambil, lapor di bawah bisa ambil. Yang penting pergi tidak timbang toh. Pergi untuk belajar ya. Oke. Cukup ya? Oke. Kalau cukup saya kira cukup dulu. Tadi Rama yang sembahyang, sekarang Merti yang sembahyang. Silakan. Salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mata pelajaran sudah selesai kan? Sudah ya? Oke, pulang hati-hati ya.